Pernah nggak sih kamu semangat banget di hari pertama? Beli buku baru, bikin jadwal baru, pasang target baru. Rasanya seperti kali ini hidupku bakal berubah. Tapi beberapa hari kemudian, semuanya berhenti. Olahraga yang tadinya mau setiap hari, cuman bertahan 3 hari. Belajar yang awalnya penuh semangat, itu berhenti setelah seminggu. Target yang dulu bikin antusias, akhirnya cuma jadi tulisan di catatan. Dan di titik itu, banyak orang mulai menyimpulkan satu hal. Aku memang malas. Tapi, bagaimana kalau masalahnya bukan karena kamu malas? Bagaimana kalau selama ini kamu hanya menggunakan cara yang kurang tepat? Banyak orang berpikir konsistensi itu soal motivasi. Padahal, motivasi adalah sesuatu yang datang dan pergi. Hari ini kamu semangat, besok bisa saja tidak. Hari ini kamu merasa mampu menaklukkan dunia. Besok kamu bahkan malas membuka catatan. Kalau hidup bergantung pada motivasi, maka hidup akan selalu naik turun mengikuti perasaan. Dan itulah yang sering terjadi. Orang yang konsisten bukan orang yang selalu semangat. Mereka hanya tetap bergerak meskipun sedang tidak semangat. Coba bayangkan ada 2 orang. Keduanya ingin mulai olahraga. Orang pertama berkata, aku akan olahraga kalau lagi mood. Sedangkan orang kedua berkata, setiap jam 6 pagi aku akan olahraga 10 menit. Menurutmu, siapa yang lebih mungkin bertahan? Kebanyakan orang akan menjawab, orang kedua. Karena dia tidak bergantung pada mood, dia bergantung pada sistem. Lalu, kenapa kita sering gagal konsisten? Setidaknya ada 3 alasan yang paling sering terjadi. Pertama, target kita terlalu besar. Kita sering membuat target yang terdengar hebat. Belajar 3 jam setiap hari, olahraga 1 jam setiap hari, membaca 1 buku setiap minggu. Di atas kertas, semuanya terlihat keren. Tapi masalahnya, target seperti itu seringkali terlalu berat untuk dipertahankan. Akibatnya, kita semangat di awal, lalu kelelahan di tengah jalan, padahal lebih baik memulai dari sesuatu yang kecil. 5 halaman per hari, 10 push up per hari, 15 menit belajar per hari memang terlihat sederhana, bahkan mungkin terlihat sepele. Tapi kebiasaan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang diulang terus-menerus. Kedua, kita terlalu fokus pada hasil. Kita ingin melihat perubahan dengan cepat. Saat hasilnya belum terlihat, kita mulai ragu, lalu berpikir, percuma, nggak ada perubahan. Padahal, banyak perubahan besar bekerja secara diam-diam, sama seperti menanam pohon. Pada awalnya, kamu tidak melihat apapun, tapi di bawah tanah, akar sedang tumbuh, dan suatu hari, hasilnya mulai terlihat. Konsistensi bekerja dengan cara yang sama. Kita ingin semuanya sempurna, dan ini adalah jebakan yang paling sering terjadi. Misalnya, kamu sudah berhasil menjaga kebiasaan selama 10 hari, lalu di hari ke-11, kamu gagal. Dan karena satu kesalahan itu, kamu merasa semuanya sudah berakhir, akhirnya kamu menyerah. Padahal, satu kesalahan tidak menghancurkan progres. Yang menghancurkan progres adalah berhenti setelah melakukan kesalahan. Jadi, kalau selama ini kamu merasa tidak konsisten, jangan buru-buru menyebut dirimu malas. Mungkin targetmu terlalu besar, mungkin kamu terlalu fokus pada hasil, atau mungkin kamu menuntut dirimu untuk selalu sempurna. Ingat satu hal, konsistensi bukan tentang melakukan sesuatu dengan sempurna. Konsistensi adalah tentang kembali melakukannya, meskipun sebelumnya pernah berhenti. Karena pada akhirnya, hidup kita tidak berubah karena satu tindakan besar. Hidup kita berubah karena tindakan kecil yang dilakukan berulang kali. Kalau kamu sedang berusaha membangun kebiasaan baru, coba tulis di kolom komentar, kebiasaan apa yang sedang kamu perjuangkan saat ini. Siapa tahu ceritamu bisa menjadi motivasi bagi orang lain. Sampai jumpa di video berikutnya.